Halo, balik lagi sama Bang Timur. Ketemu lagi di segmen Kamar Komik di mana gue bakal share komik lokal yang gue borong di tiap bulan. Masuk di ujung tahun, tepatnya Desember 2023, gue bakal ajak kalian lihat koleksi gue kali ini untuk komik indie yang rilis di akhir tahun ini. Nah, biar gue makin semangat bikin konten serupa, please comment, like, subscribe, dan share video ini ya. Pertama, kita lihat komik terbitan DZY Comic berjudul Aksatria kontra Dewi-Dewi Kematian karya Ari Lesmanatan, Ajon Purwo, Andre Hardiaman dibantu Teddy Hendra dan Setiawan. Lewat komik ini kita diajak melihat aksi para jagoan wanita dari semesta sarang semut komik yaitu Nirbita, Lae, dan Jelita Seroja untuk menghalangi kegiatan human trafficking atau perdagangan manusia yang ternyata membuat mereka harus menghadapi Dewi-Dewi Kematian berkekuatan kosmik. Komik Folklore ini merupakan kerjasama IP para jagoan indie dari DZY Comic yaitu Nirbita, Lae, dan juga Jelita Seroja dari ALT Comic Versus. Khusus untuk Jelita Seroja rasanya ini jadi komik perdana kemunculannya ya. Dan untuk Lae judul ini cukup eksplor kekuatannya. Untuk ceritanya cukup simpel ya, di mana plot bergerak dari investigasi Nirbita atas isu perdagangan wanita. Namun muncul kesalahpahaman yang membuat dia harus berhadapan dengan Lae. Dengan akhir cerita, mereka bersatu termasuk dengan sosok Jelita Seroja dari masa depan untuk melawan dalang kejahatan yang ternyata bukan sosok manusia biasa. Walaupun berpusat dengan tokoh wanita-wanita kuat, baik protagonis maupun antagonisnya, komik ini menampilkan cukup banyak aksi yang bakalan cocok banget buat para pembaca pria, khususnya yang mencari komik penuh pertarungan. Ilustrasi dan pewarnaan komik ini juga cukup rapi dan kita juga bisa mengenali pendekatan VFX sebagaimana komik terbitan ALT Comic Versus khususnya untuk efek-efek seperti elemen api dan lainnya. Di tengah adegan laganya tentunya dengan panel dan momen-momen yang keren. Tentunya didukung informasi latar dan semesta komik yang padat seperti artefak yang diperbutkan para tokoh di sini, hingga origin story para tokohnya sehingga sangat berpotensi untuk dikembangkan ke kisah selanjutnya. Jadi untuk kalian para pembaca semesta sarang semut comics atau pengen lihat para jagoan aksi wanita yang super badass di dunia komik indie melawan para musuh wanita yang gak kalah serem, rasanya komik ini cocok buat kalian nih. Untuk yang penasaran bisa dapetin komik ini lewat medsos IG atau Facebook DZY Comics ya, atau IG para kreatornya. Lanjut, kita lihat komik berjudul Petualangan Arthur Razak versus Manusia Harimau terbitan Maksara Komik karya Ivan Maksara, Haris Naka-Ade, dan Eki Mosmat. Kita diajak kembali untuk melihat aksi Arthur Razak, sang detektif supranatural yang menangani kasus seputar makhluk gaib, mitos hingga legenda urban, di mana kali ini berlokasi di Bengkulu untuk menginvestigasi kasus yang disinyalir berkaitan dengan sosok manusia harimau. Komik kedua dari seri Kengerian di Lintas Sumatera ini melanjutkan kasus Arthur di Lampung yang dibangun secara perlahan seolah kita mengikuti investigasinya untuk mengungkap misteri hilangnya beberapa orang di suatu kampung di Bengkulu dan disinyalir ada hubungannya dengan sosok kejadian manusia harimau. Nah, di akhir cerita kita bisa melihat bahwa tidak selamanya hal yang terjadi seperti yang terlihat di permukaan, sehingga ada plot twist yang cukup menarik dari sisi penceritaan. Untuk aspek gambar dan warna dibuat dengan baik menggunakan angle moment yang menarik oleh Aris Naka-Ade. Meskipun mungkin untuk menambah keterikatan dengan pembaca sepertinya bisa digambarkan latar yang lebih rinci ya dari lokasi kejadian, di luar beberapa adegan ruang indoor dan aksi saat pertarungan yang menjadi bagian dari klimaks kisah ini. Meskipun mulai ditunjukkan kesaktian dari Arthur, namun masih banyak hal yang belum terlihat dari kisah ini dan mungkin akan diangkat di nomor berikutnya, yang kemungkinan akan berlatar di Palembang. Sangat berharap juga nih ada musuh besar yang sebenarnya punya andil atas anomali supranatural di dunia mereka. Untuk kalian yang mencari kisah detektif yang melakukan kegiatan deduktif dengan momen aksi di akhir komik dengan sedikit bumbu mistis dan cerita rakyat Indonesia, mungkin bisa cek judul ini langsung ke Tokopedia, Maksara Komik, dan juga IG dari para kreatornya ya. Untuk komik berikutnya ada komik superhero berjudul Biru, Putra Langit dengan subjudul Bumi Dalam Kegelapan yang dibuat oleh Lolo Birul, Refki Mustafin, Rudi Sucipto, Diki Maulana, Ari Siswanto, dan Lilo Orlando. Komik superhero ini kembali menceritakan sosok jagoan bernama Biru dari semesta Supermoon Comics yang kali ini harus menghadapi ancaman lain yang muncul dari Kerajaan Langit. Komik Folklore ini melanjutkan kisah sosok Biru di nomor pertamanya. Di sini kita lebih diceritain nih gimana jagoan kita melindungi bumi dari sosok antagonis yang cukup intimidatif. Nah, karena di nomor pertamanya kita udah cukup melihat kisah latar sosok Biru, di judul ini kita diajak langsung masuk ke inti konfliknya. Dengan ilustrasi penuh aksi dan pewarnaan yang solid dan penuh warna khas superhero Amerika. Bahkan di akhir komik ini ada juga sedikit bocoran nih dari musuh berikutnya yang banyak ditemui dan dari cerita tipikal barat, melawan sosok yang mirip dengan sang jagoan baik dari sisi kekuatan maupun latarnya. Di luar momen aksi yang memanjakan mata, seperti biasa Mas Lolo dari Superman Comics juga menyelipkan beberapa panel-panel unik dengan tokoh familiar yang kita temui di media massa Indonesia. Sampai gue berpikir nggak bahaya tah? Agak nyerempet penceritaan kelompok tertentu sepertinya.
Tapi anyway, buat kalian yang selalu ngikutin komik terbitan Superman Comics dari Solo ini, penasaran dengan aksi biru memberantas kejahatan atau sekedar pengen lihat komik superhero lokal yang bernuansa US abis, komik ini bisa jadi pilihan dan bisa dipesan langsung di medsos IG Lolo_biru ya. Untuk judul berikutnya, kita lihat komik Kisah dari Kota Cakrapolis terbitan Kreatif Media karya Andris Halim dan Joel Febianto. Judul ini adalah antologi lengkap dari seri Cakrapolis yang sempat hadir di majalah XY Kids selama 2 tahun sejak 2017, di mana kita diajak melihat cerita versi anak dari para pelindung kota Cakrapolis yang canggih di dunia paralel. Komik full color yang merupakan bagian dari Cakrapolis Universe yang diinisiasi Andris Halim ini menawarkan petualangan para tokoh di kota Cakrapolis seperti Cakra, Vanya, dan Hulk dalam bentuk komik strip per halaman. Meskipun hadir dengan format komik chibi ala kartun, tapi menurut gue inti ceritanya masih selaras dengan konflik perang saudara, pertempuran penolakan, dan adu jotos para karakternya meskipun tone-nya tidak seserius komik Cakrapolis karya Cancer yang terbit sebelumnya. Gambar dari Joel Febianto ini gue suka banget sih, dan sepertinya memang komikus ini cukup familiar dengan gaya ini karena beliau juga yang bikin komik strip Patriot Cilik di Kompas, ingat gue. Kalau di zaman sekarang ngingetin gue sama animasi Kiko yang sempat muncul di TV nasional. Pemilihan warna yang terang, kisahnya yang padat dan singkat, dan eksplorasi semesta yang luas dari kota Cakrapolis membuat komik ini jadi pengenalan yang sangat baik dari universe-nya secara visual, menambahkan narasi yang dibangun di buku Cakrapolis Universum atau komik utamanya. Untuk kalian yang cari komik untuk remaja, mengingat momen-momen yang cukup eksplosif di ceritanya, bahkan kalian yang pengen eksplor salah satu IP komik lokal yang dibangun dengan penuh passion oleh para kreatornya ini, kalian bisa dapetin judulnya di beberapa toko Kinokuniya atau kontak langsung Facebook atau IG dari kreatornya Andris Halim ya, atau Cakrapolis. Beralih ke judul berikutnya, ada komik Korporasi Lelawa terbitan Neo Paradigm Comics atau NPC, karya beberapa kreator yaitu Inwan Hadiansyah, Jing, Bernie Julianto, Nurfain, Catur Haryadi, Opik Roy, dan Doni Bagusadewa. Komik Trade Paperback atau TPB ini merupakan gabungan judul komik terbitan NPC seputar para karakter NPC yang sering bekerja sama, yaitu Lelawa, Lesus, dan Sakuntala, yang petualangannya memberantas kejahatan menjadi faset unik dalam event Unite yang mempertemukan lebih banyak karakter dari semesta NPC. Setelah TPB Raga Langit yang diterbitkan sebelumnya, NPC kembali menghadirkan versi TPB dari kumpulan cerita trio jagoan lainnya, yaitu Lelawa, sang jagoan dengan gadget canggih dan aksi ala Batman, Lesus yang bisa membuat angin puyuh, serta Sakuntala dengan kekuatannya mengendalikan unggas. Semesta superhero NPC memang selalu menghadirkan kisah yang kaya dan lore yang dalam, di mana kali ini ketiganya diajak melihat fragmen-fragmen kisah dari tokoh-tokoh berbeda itu, yang bisa membuat kalian lebih terhubung dengan karakter tersebut sebelum event besar Pasopati dari semesta ini. Bahkan sebagai bonus, ada tokoh lain kayak Traga, bahkan Speed juga muncul. Untuk gaya gambar dan pewarnaannya rasanya sangat mudah dinikmati, dan uniknya tiap karakter tersebut punya semacam gaya tersendiri, misalnya Lelawa dengan nuansa gelap, lalu Lesus yang lebih cerah, dan Sakuntala yang sedikit lebih raw ala sketsa tanpa mengurangi detailnya. Selain gambar dari Jing dan Catur Haryadi tersebut, pembaca juga dibawa melihat alur cerita yang dibangun dengan cukup baik sejak awal hingga akhir konfliknya untuk tiap fragmen. Nah, kalian para pembaca semesta Neo Paradigm Comics, atau buat yang penasaran sama satu lagi semesta superhero lokal yang cukup luas, dengan ilustrasi dan cerita yang cukup menarik, bisa cek TPB Korporasi Lelawa ini langsung ke akun medsos Neo Paradigm Comics ya. Yang cukup spesial kali ini ada judul Misteri Keluarga Jun versi remaster Karyaman atau Mansur Daman terbitan Anjaya Books. Komik cetak ulang remaster ini menceritakan serangkaian kejadian mengerikan yang terjadi di rumah milik saudagar Jun yang telah wafat setelah anak-anaknya datang kembali ke rumah yang dijaga para abdi ayahnya untuk membahas mengenai wasiat terakhir dan kotak warisan dari ayahnya. Komik hitam putih ini merupakan versi bundel cetak ulang atas 6 jilid komik berjudul serupa yang pertama diterbitkan tahun 1974 oleh UP Rosita. Komik bergenre horor silat ini cukup tebal ya, dengan total 384 halaman dan dijilid dengan edisi hardcover secara terbatas oleh Anjaya Books setelah restorasi oleh Mas Erwin Prima Arya. Pak Man yang terkenal lewat karyanya yaitu Mandala Golok Setan cukup familiar nih dengan tema horor. Bahkan beliau pernah jadi kontributor majalah ilustrasi horor di Amerika yaitu Creeps. Lewat gaya penuturan beliau yang panjang dan detail dalam meramu konflik, kita diajak melihat kengerian yang terjadi di rumah keluarga Jun. Walaupun inti ceritanya adalah perebutan harta, tapi kisah horor ini juga memunculkan beberapa sosok seram seperti hantu tengkorak hingga pocong dan juga beberapa adegan sadis yang dialami oleh para penghuni rumah tersebut. Buat beberapa orang, cerkam ini bahkan cukup berbekas dan meninggalkan kengerian tersendiri. Konflik yang dibangun pun cukup meluas dan akhirnya melibatkan berbagai karakter yang hadir di cergam ini.
Untuk masalah ilustrasi tentunya tidak perlu diragukan ya. Gaya klasik dengan gaya 2 panel tiap halaman dan restorasi asli dialog yang ditulis tangan oleh Pak Man membawa nostalgia tertentu nih, dengan shading-shading gelap ala komik horor Indonesia tahun 70-an. Para pembaca cergam atau kolektor khususnya karya Pak Man atau pembaca baru yang penasaran melihat salah satu karya penting beliau di genre horor harus banget cek judul ini. Selain itu, kapan lagi kita bisa lihat salah satu karya unggulan Pak Man di zamannya dengan cerita yang cukup panjang dan tebal. Judul ini bisa didapetin di beberapa online shop Tokopedia atau cek langsung ke Facebook atau IG Andi Wijaya ya. Terakhir, komik yang tidak kalah penting ada judul Palestina Persaudaraan dan Kemanusiaan terbitan Ihsan Comics karya Yuanism, New Rule, Meirae, Esa Yuandana, dan Bill Movie. Komik ini merupakan kompilasi dari 5 komik pendek seputar Palestina dari para kreatornya, tentunya dengan gaya gambar dan pesan yang berbeda, namun diharapkan bisa menjadi sarana edukasi isu kemanusiaan yang dialami oleh teman-teman di Palestina. Melalui komik full color ini kita bisa lihat nih 5 judul dengan tema Palestina yang sepertinya ditujukan dengan target pembaca anak-anak. Pada judul pertama ini ada Milikku Bukan Milikmu karya Yuanism, di mana kita diajak melihat bagaimana sejarah singkat atas konflik yang terjadi di Palestina, yang dijelaskan dengan kiasan 2 anak yang perebutan boneka tapi tentunya dilengkapi dengan fakta-fakta sejarah untuk membuatnya menjelaskan kondisi di dunia nyata. Lewat gaya gambar jenaka dan penjelasan yang simpel, judul pembuka ini menjadi kisah pembuka yang sangat baik untuk menjelaskan konteks tema Palestina bagi para pembacanya. Judul kedua, spesial untuk kita karya M. Nabil dengan gaya gambar yang lebih sederhana, masih mencoba menjelaskan konsep analogi konflik Palestina seperti judul sebelumnya, tapi lebih mengajak kita melihat dari sudut pandang yang lebih spesifik mengapa Palestina menjadi spesial untuk golongan kepercayaan tertentu. Judul ketiga, Indonesia dan Palestina karya New Rule dengan gaya semacam cel shading simple, kembali melanjutkan narasi di judul kedua, tapi kali ini berusaha untuk menjelaskan kenapa sebagai orang Indonesia kita harus peduli dengan isu ini, khususnya melihat apa yang Palestina telah lakukan ke negara kita di masa lalu, dilengkapi informasi sejarah yang disematkan juga. Judul keempat untuk Palestina karya Esa Yuandana dengan gambar yang paling detail dan lebih matang, berusaha menggambarkan bagaimana perjuangan salah satu warga Palestina di tengah konflik yang terjadi dengan Israel, sehingga para pembaca bisa dapat konteks real nih di lapangan. Nah terakhir, kado dari Shafia karya Meirae dengan gaya gambar ala webtoon atau kecil-kecil punya karya mencoba menceritakan hal kecil yang mungkin bisa dilakukan target pembaca untuk membantu para penduduk Palestina yang mengalami isu kemanusiaan saat ini. Buat kalian yang mau mulai tahu secara umum tentang isu di Palestina dan bagaimana konflik ini bisa terjadi secara sederhana, maka komik Palestina ini bisa jadi alternatif ringan untuk tema ini ya. Buat yang penasaran bisa kontak langsung ke medsos penerbitnya di IG Ihsan Komik Media ya. Jadi, gimana menurut kalian komik indie yang gua borong kali ini? Ada yang bikin kalian tertarik untuk cari atau baca? Bisa langsung cek di kanal distribusi komik lokal yang udah gua share ya. Oke, itu dulu dari gua. Jangan lupa untuk terus baca dan dukung terus komik Indonesia yang pastinya gak kalah keren sama komik internasional ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Cus!